Teman Indika, seperti biasa, di hari Kamis jam 8 malam ini, kita berjumpa lagi di Tokotif Talking About Automotive. Hari ini saya Joel Mastana, Sekretaris Mobilitas ini, ngobrol bersama tokoh otomotif yang sudah banyak pengalaman di dunia digital. Langsung aja kita ajak ngobrol, Bro Fitra Eri. Halo Mas Fitra. Halo Mas Jol. Salam kenal. Ini Salam kenal, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita harus tetap semangat, aktif, Betul, jaga stamina dan waspada. Ini siap. melewati krisis kesehatan dan krisis ekonomi ya Om ya. Betul. Sebenarnya yang paling utama kesehatan dulu, kesehatan kita jaga, ekonomi kita bangun pelan-pelan. Iya, mantap. Nggak salah kita pilih nih. Baik, um, awal mula cinta dunia otomotif itu kapan sih Om? Wah, dari kecil Mas. Jadi waktu dari kecil itu, ayah saya emang dokter, ibu saya dokter, tapi ayah saya tuh suka dengan mobil. Dan di waktu luang itu beliau sering ngajak saya ke sirkuit Ancol. Waktu itu belum ada Sentul. Jadi nonton balapan di sirkuit Ancol, dari situ saya ingat, wah kok saya tertarik ya. Tapi karena ayah saya bukan pembalap, ya udah saya tertarik itu sendiri. Saya nggak ikut go-kart, nggak ikut ajang balapan lainnya, tapi ketertarikan itu saya tanam terus sampai ketika lulus SMA saya memilih kuliah pun di jurusan teknik mesin karena kecintaan saya ke dunia otomotif. Nah, ini benar nih artinya cinta otomotif dan mempunyai pengetahuan serta memang mengambil dunianya dunia otomotif sampai dengan sekolahnya pun otomotif. Uh, jadi awalnya orang tua di dunianya ini hanya ke sirkuit Sentul sendirian ya Om ya waktu itu ya? Sempat main di sana? Sirkuit Ancol waktu itu. Itu udah zaman tahun berapa tuh ya? Saya masih kecil banget. Ayah saya nonton balapan, saya ikut sorak-sorak gitu ya. Artinya Jadi dari situ. sekarang Bapak tuh udah suka balap-balap ya? Berarti Iya, dia suka balap. Cuman memang karena pekerjaannya dokter ya dia nggak ikut balap. ya. Tapi banyak sekarang ini juga sampai ke beberapa komunitas otomotif ternyata bukan dari profesi dokter pun banyak yang menggemari dan menggeluti dunia otomotif tersebut. Jadi memang Dokter Heri Agung, kita pasti semua sama-sama tahu kan, pembalap serba bisa, itu seorang dokter yang terjun langsung ke dunia balap. ya siap. Jadi memang ini alami banget. Namanya laki-laki kan dari kecil sukanya main ya Om. Kecilnya punya sampai gede. Ini diawali apakah karena kan sejak kecil udah mulai senang dengan dunia otomotif. Lalu mulai besar ambil teknik mesin. Selanjutnya karirnya dimulai dari jurnalis otomotif. Apa karena dari jurnalis otomotif itu Om? Meningkat? Enggak, jadi dulu waktu saya kuliah teknik mesin, saya punya cita-cita, wah harus kerja di pabrik mobil, merancang mobil. Wah, Terus bahkan setelah selesai kuliah, saya rencana mau ngambil S2 itu teknik otomotif, entah di Jerman atau di Jepang gitu ya. Tapi waktu itu krisis moneter, jadi nggak ada biayanya buat ke sana, susah. Akhirnya udah dengan S1 saya harus kerja di bidang otomotif. Kerja di bidang apa ya? Saya tadinya soalnya saya tahu di sini tuh bukan merancang mobil tapi hanya merakit mobil kan di sini. Akhirnya saya apa ya? Terus tiba-tiba karena saya suka baca media otomotif, tiba-tiba ada satu lowongan menjadi wartawan otomotif. Saya nggak ngerti apa itu wartawan, apa itu reporter, apa itu jurnalistik, saya nggak ngerti. Pokoknya ini berhubungan dengan otomotif aja. Saya masuk, wah ternyata saya harus belajar nulis ya. Ternyata saya harus belajar bahasa Indonesia ya, pelajaran yang saya sering malas waktu di SMA. Tapi ternyata dunia jurnalistik membuat saya itu dekat dengan teknologi otomotif terkini. Tiap hari ketemu teknologi baru, tiap hari ketemu orang baru, tahu perkembangan dunia otomotif, dan itulah akhirnya pekerjaan pertama saya. Dan sampai sekarang saya masih bertahan di dunia jurnalisme otomotif karena saya merasa di sini yang benar-benar itu memenuhi passion saya di dunia otomotif dan saya selalu dekat dengan teknologi terbaru otomotif. ya luar biasa. Saya ngikutin ya. Kadang-kadang orang mau membeli suatu kendaraan baru, tentunya nggak bisa cuma sekedar beli. Dari mulai fungsi dan lain-lain. Paling gampang dari mana? Dari YouTube. Begitu buka YouTube,
Pak Eri. Terima kasih. Ya sekarang di zaman sekarang jangankan beli mobil yang harganya ratusan juta. Kita mau makan di restoran aja kita lihat reviewnya dulu. Mau nonton film kita lihat reviewnya dulu. Filmnya bagus apa enggak? Apalagi mobil yang harganya ratusan juta. Makanya di situ saya ngerasa bahwa pekerjaan saya mereview mobil baru tuh bisa membantu orang supaya memilih mobil sesuai dengan kebutuhannya dan tahu apa plus minus dari mobil itu sebelum dibeli. Setuju, salut, salut. Terima kasih Om. Keep it up dan emang kita Terima kasih. siap. Mas Fitra, banyak nih orang yang pengen banget jadi pembalap, tapi juga banyak yang mau mengekspresikannya di jalan. Gimana sih step-step untuk jadi pembalap rally internasional? Kan udah denger-denger juga. Kalau di ini juga pernah ada, oh Pak Eri dulu mantan pembalap nih gitu. Coba cerita-cerita Om. Yeah. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih jadi pembalap. Saya balap touring di Sentul. Cuman memang karena lagi pandemi jadi eventnya lagi ditunda dulu. Nah, memang banyak orang yang punya hasrat balap dan akhirnya menumpahkannya ke jalan. Saya sangat tidak menyarankan karena itu benar-benar sangat berbahaya. Kalau zaman dulu tuh berbahayanya ke nyawa kita atau nyawa orang lain karena di jalan raya itu bukan untuk balapan dan banyak orang lain yang tidak tahu bahwa kita mau kebut-kebutan di situ dan bisa mencelakakan. Tapi kalau sekarang bukan hanya bisa mencelakakan jiwa, tapi juga bisa menjatuhkan reputasi kita dalam sekejap. Tiba-tiba kita balap liar di jalan, nabrak orang sampai cedera atau bahkan meninggal dunia, langsung viral videonya, langsung ketahuan siapa identitas kita, siapa orang tua kita. Itu kan damage-nya ke kita juga sangat banyak. Apalagi sekarang kita udah ada sirkuit internasional, ada Sentul. Sentul itu ada buat motor, ada Sentul kecil, buat mobil ada Sentul besar, bisa buat motor juga, bisa disewa dengan harga yang cukup terjangkau. Lebih baik kebut-kebutan di situ, di fasilitas yang sudah aman, dan bergaul dengan komunitas balap. Kalau misalnya ada balap, kan balap di weekend biasanya, datang ke situ, lihat, kenalan. Sekarang juga bisa kenalan lewat media sosial. Nah, dari situ ketahuan, oh iya saya kalau mau ikut balap, sesuaikan dengan budget saya segini, oke saya ikut balap yang ini, oh nanti bengkelnya bisa pakai ini, kenal sama ini. Nah, dari situ, itu jauh lebih positif daripada menumpahkan hasrat kita di jalan. Memang exciting, tapi sekali ada kejadian, itu bisa menghancurkan hidup Anda selamanya. Setuju. Ya pendengar, teman-teman Indika FM, penting. Jadi bukan hanya bunuh diri, bisa membunuh orang lain. Yang kedua, betul, merusak komunitas otomotif se-Indonesia Raya ini. Bro Fitra Eri, lebih memilih pembalap atau pembalap mobil touring? Kenapa? Sorry, tadi nggak dengar. Lebih memilih jadi pembalap rally atau memilih jadi pembalap touring? Oke, saya pernah ikut dua-duanya. Jadi waktu awal saya di dunia balap, saya coba drag race, saya coba slalom, saya coba balap touring, saya coba rally, off-road juga saya pernah ikut. Semuanya roda 4, rata-rata saya ikut. Akhirnya saya lebih cinta balap touring, bahkan dibandingkan rally. Kenapa? Rally memang menantang jalannya licin, bisa geser-geser mobilnya, kemudian ada kerja sama tim, ada navigator di situ. Tapi yang membuat saya sangat cinta dengan balap touring adalah ketika kita start 20-30 mobil dilepas barengan dan kita benar-benar adu cepat sampai finish. Bagi saya itu seperti bentuk atau format termurni dari balapan. Jadi balapan di awalnya dulu di tahun 1900 awal atau 1800 awal juga seperti itu. Semua mobil di start bareng dan siapa yang duluan finish itu menang gitu. Menurut saya itu jadi seru dan benar-benar sesuai dengan passion saya balapan. Walaupun rally juga saya suka, tapi formatnya saya lebih suka balap touring yang semua dilepas barengan. Starting line itu luar biasa ya. Dan iya, itu deg-degannya. Adrenalinnya nggak pernah berhenti itu sampai finish tuh. Nggak pernah berhenti. Dan ketika kita sampai finish, itu kita ceritanya banyak. Kita bisa ketemu rival-rival kita cerita, wah di tikungan ini, kita ini ya, itu ceritanya nggak habis-habis. Bahkan ketika kita ngelihat rekaman videonya lagi, itu juga nyenengin gitu. Makanya saya sangat cinta dengan balap touring sampai sekarang.
Jadi memang balap itu bukan hanya kondisi jalan yang kita perhatikan, tapi lawannya. Yang ketiga, Benar, lawan diri sendiri ya, Pak. Ya, Bro. betul. Betul banget. Kalau di olahraga time trial seperti slalom atau drifting atau drifting bukan time trial tapi sendiri terus rally, itu kita melawan diri sendiri. Gimana kita bisa bikin waktu secepat mungkin. Nah, di balap touring selain kita melawan diri sendiri, kita juga harus kenal karakter musuh kita atau rival kita. Wah, saya mau nyusul si A. Si A nih karakternya begini, artinya saya harus menyalipnya itu seperti ini. Wah, kalau si B karakternya begini. Jadi kita memahami psikologis orang lain juga. Jadi itu menarik sekali. Kadang-kadang kita berkompetisi dengan psikologis lawan kita, Om, ya. Betul, betul. Perang psikologis. Saat Bro Eri Yes. kan untuk membawa dunia otomotif ke digital, um, sorry. Saat apakah Bro Fitra Eri memutuskan untuk membawa dunia otomotif ke digital? Mulainya Ya, kapan dan kenapa tuh? itu menarik sekali pertanyaannya. Jadi, pada saat saya bekerja pertama kali di dunia jurnalistik otomotif, nggak pernah kepikir sama sekali itu digital itu ada. Internet juga belum belum banyak orang yang punya internet juga masih sangat pelan. Makanya saya menulis review mobil, menulis berita tentang otomotif, menulis jurnal tentang otomotif itu di majalah. Jadi kita tulis di majalah, orang harus beli majalah itu untuk baca informasinya. 2005 YouTube lahir, tapi tidak populer di Indonesia karena internet kita jangankan untuk buka video, untuk buka email aja lama sekali waktu itu. Jadi nggak ada yang nonton juga. Ya nggak, akhirnya orang tetap membaca majalah, membaca tabloid untuk mendapatkan informasi. Nah, ketika tahun 2010 ke atas, 2011, 2012, kita melihat, loh, internet nih makin kencang. Website mulai menjamur. Kemudian orang mulai nonton YouTube. Nah, di situ saya bersama tim, kita meeting. Ini eranya sudah berganti nih. Internet kita sudah kencang. Orang bisa mengakses video. Orang bisa mengakses visual dari website atau dari aplikasi. Kita harus coba review mobil kita buatkan format video di YouTube. Wah, gimana caranya? Harus pakai kameramen dong, harus pakai 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 sound engineer dong, harus harus bisa present depan kamera. Ya iya, tapi itu tantangannya karena di masa depan orang tidak akan lagi membaca, tapi orang akan menonton. Karena menonton itu kita bisa dapat informasi, kita bisa dapat visual lebih banyak yang bisa kita dapat. Dari situlah kita mulai bikin. Waktu itu yang nonton masih cuma 100 orang, 200 orang, itu juga dari 100 orang, 50 orang tuh saudara kita sendiri yang nonton gitu ya. Tapi lama-lama akses internet cepat itu mulai didapatkan oleh banyak orang. Dan benar, ternyata trennya orang lebih suka untuk menonton dibandingkan untuk membaca. Buat saya sendiri itu juga challenge, karena sebelumnya saya membuat review mobil atau membuat berita itu dengan mengetik. Mengetik itu enak. Kalau salah tinggal dihapus dulu, terus habis itu diganti lagi, tidak perlu dandan, kadang-kadang kita nggak perlu mandi, nggak perlu pakai baju juga bisa gitu ya. Sambil ngetik tiba-tiba saya harus mempresent dengan kata-kata saya, dengan gestur tubuh saya, dan membuat sebuah skrip atau skenario dari mana ini gambarnya, dan itu adalah hal baru. Tapi saya pikir, itu adalah memang platform baru yang harus kita pelajari. Tapi kan intinya sama, intinya tetap informasi otomotif. Tinggal formatnya aja kita bisa pelajari. Jadi dari tahun 2012 itu kita mulai shifting, dan ternyata benar di atas 2015 itu benar-benar semua sudah fully digital sekarang. Apalagi era sekarang nih, udah benar-benar digital, terutama era yang menyedihkan pandemi COVID itu semuanya di rumah, yang bisa dilakukan semua udah melakukan dengan sampai digital. Sekarang saya dengar touring pula mau digital. Bagaimana mau touring dengan internet belum masuk akal? Tapi mungkin ya. Baik. Iya. Dari banyak mobil yang sudah pernah direview, dicobain, dites, coba kira-kira sebutkan top 3 mobil yang ingin dimiliki dan alasannya kenapa? Oke, ini berat sekali pertanyaannya karena mungkin mobil yang saya coba itu sudah hampir 1000 mobil mungkin ya dari pertama kali dulu saya menjalankan profesi sebagai reviewer. Tapi
ada beberapa mobil yang emang itu melekat di hati saya. Yang pertama, yang saya pengen punya itu Ferrari 458. Bukan Ferrari lain yang lebih mahal, bukan supercar lain yang lebih mahal, tapi Ferrari 458. Ada beberapa alasan, karena pertama, itu adalah salah satu Ferrari terakhir yang menggunakan mesin normally aspirated, jadi tanpa turbo, suaranya indah sekali, rasa bawahnya itu benar-benar menyatu dengan kita. Kemudian mobil kedua yang saya sangat favorit dan ingin itu ada di garasi saya adalah Mercedes AMG G63, G-Class yang AMG. Itu mobil bisa melakukan semuanya, off-road bisa, kenceng bisa, nyaman juga, dan gaya juga. Kemudian mobil ketiga yang saya ingin punya adalah Suzuki Jimny tadinya. Saya pertama kali nyoba Suzuki Jimny, wow, ini mobil cute, mobil harganya nggak seberapa, tapi rasanya enak, bantingannya enak, 4x4, tapi sayang dapatnya susah banget. Alhamdulillah, tiba-tiba saya dapat, akhirnya saya sudah punya Jimny. Jadi kalau itu keluar dari top 3, satu lagi mobil yang saya ingin punya itu adalah Lexus LM, yang paling baru. Itu benar-benar seperti first class on the ground. Jadi itulah 3 mobil, kira-kira kalau 3 mobil yang belum saya punya dan saya ingin punya, Ferrari 458, Mercedes AMG G63, dan Lexus LM. Oke, luar biasa. Functional and technical banget, tapi untuk seorang Bro Eri, Fitra Eri ini kira-kira perlu nabung atau tinggal beli aja nih? Nabung dong, saya kan bukan triliuner. Lama nggak ya kira-kira ya? Semua mobil yang saya beli itu juga hasil menabung gitu ya, bukan hasil foya-foya. Bro Eri, selama masa pandemi ini, apa yang dilakukan untuk tetap produktif di dunia digital? Ya, alhamdulillah saya itu kerjanya di bidang digital yang mungkin terdampak coronanya tidak sebesar bidang lain yang membutuhkan ketemu fisik atau kegiatan off air yang banyak. Jadi saya masih bisa membuat konten dari rumah, saya bisa syuting di rumah, ngedit di rumah, bahkan kalaupun harus mengetes mobil, saya juga bisa memilih lokasi-lokasi yang tidak harus bertemu dengan kerumunan atau banyak orang. Jadi alhamdulillah justru pada saat pandemi corona itu produktivitas saya malah meningkat sekitar 40-50% karena lebih banyak waktu, dan saya tahu juga banyak viewers saya yang stay at home, dan daripada stay at home nonton tayangan yang mungkin tidak mendidik, mendingan saya provide tontonan yang mendidik. Ya, mendidik, menghibur, dan bisa mulai Yes. mimpi kan. Wah, begitu Bro Fitra Eri yang itu, wah ini dia nih, nggak salah dah. Nabung berapa ya katanya kira-kira? Pilih jadi pembalap atau reviewer mobil? Untung nanyanya sekarang. Oke, kalau saya sekarang disuruh milih untuk pensiun dari salah satu, saya lebih pilih untuk melanjutkan sebagai pembalap atau YouTuber. Saya harus pilih sebagai YouTuber. Pembalap bagaimanapun juga ada batasnya, ada batas fisik, dan ada anak-anak muda lain di bawah yang punya potensi yang nanti akan lebih kompetitif dari kita gitu ya, dan at some point balap itu terbatas oleh umur dan fisik. Sedangkan di dunia YouTube kita bisa sampai usia berapa saja, dan balap itu lebih banyak maknanya atau lebih banyak gunanya untuk diri kita sendiri, untuk kepuasan pribadi atau untuk tim kita. Sedangkan kalau kita di YouTube, kita sharing informasi, kita bisa berguna buat bukan hanya ribuan, mungkin bisa buat jutaan orang gitu ya. Jadi ketika kalau harus milih, saya pilih jadi YouTuber. Mantap, setuju, bermanfaat ya. Pertanyaan terakhir nih Bro Fitra. Wah, yang paling berat nih biasanya nih. Kasih tips dong ke teman Indika gimana sih jadi YouTuber otomotif yang sukses seperti seorang Fitra Eri. Oke, yang jelas tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan saya hari ini memulai, minggu depan harus sukses. Easy come, easy go. Cepat meledak, cepat besar, biasanya cepat jatuhnya juga. Kalau kita mau jadi YouTuber otomotif, syarat nomor 1, kita harus suka otomotif dulu. Teknologi otomotif bisa dipelajari, tapi suka dengan otomotif itu nggak bisa diajarin dan
akan terasa oleh viewer Anda, oh ini sih bukan orang yang suka otomotif. Kalau Anda udah suka otomotif, Anda kerjakan YouTube yang berkaitan dengan otomotif, nggak akan terasa kerja. Anda akan terasa senang. Dan itu yang penting, karena untuk membangun sebuah YouTube, apalagi otomotif yang besar, itu tidak bisa waktunya sebentar. Itu butuh waktu yang lama, dedikasi. Anda akan diuji seberapa bagus konsistensi Anda. Kemudian nanti untuk berhubungan dengan industri juga melihat. Tidak bisa Anda bikin YouTube hari ini, industri sudah mau berhubungan dengan Anda seminggu atau 2 minggu ke depan. Tapi makanya jadi lakukan itu karena itu dari hati Anda. Ketika itu sudah dari hati otomotif, Anda tidak akan kekurangan konten, Anda akan senang membuat konten itu, Anda bahkan pikir, ini sih pekerjaan yang saya nggak usah dibayar juga saya senang. Jadikan YouTube juga itu sebagai etalase Anda dan sebagai dokumentasi pribadi. Nanti kalau saya udah tua gitu ya, saya ngelihat, oh saya waktu muda pernah melakukan ini. Nah, konsisten dan pastikan konten yang kita bikin itu ada manfaatnya buat orang lain. Jangan bikin konten yang membodohi. Buatlah konten yang mencerdaskan. Ketika Anda konsisten dengan konten yang bermanfaat dan terus dibangun dengan konsisten, percayalah suatu saat ketika channel Anda jadi besar, channel Anda akan besar dan kokoh. Bukan besar karena karbitan, tapi besar karena memang Anda bangun sedikit demi sedikit dari bawah. Itu ini saya. Jangan berharap instan semuanya. Tapi ketika Anda konsisten, selalu menyajikan sesuatu yang berguna, percayalah hal yang baik akan terjadi ke channel Anda. Jadi alami banget ya, nggak ada sesuatu hal yang langsung ya. Jadi memang semua itu tidak terlahir, tapi terbentuk ya. Terbentuk, betul. Itu kata-kata yang bagus. Terpahat oleh waktu. Siap. Baik, terima kasih Bro Fitra Eri sudah mau gabung. Sama-sama Mas Jol. Hari ini seru banget obrolannya. Buat teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channelnya Indika FM dan dengerin di podcast melalui apps Indika FM atau www.indikafm.com. Kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indika FM. Saya Joel Mastana pamit. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Bye-bye.